Hujan deras mengguyur Jakarta, seolah langit turut berduka mengiringi kepergian sosok legendaris itu. Di kediaman utama keluarga Halim, sebuah mansion megah bergaya kolonial yang berdiri angkuh di kawasan Menteng. Puluhan mobil mewah berjejer rapi, aroma bunga lili dan dupa menyeruak, bercampur dengan bau tanah basah, menciptakan atmosfer yang menyesakkan dada. Namun, di dalam ruang tamu utama yang luas, suasana duka itu terasa semu. Ketegangan justru lebih mendominasi, setajam pisau yang siap menghunus. Keluarga besar Halim berkumpul. Mereka mengenakan pakaian serba hitam. Namun mata mereka tidak memancarkan kesedihan. Tatapan-tatapan liar itu justru sibuk menaksir nilai lukisan antik di dinding, lampu kristal yang menggantung, hingga perabotan kayu jati tua yang mengisi ruangan. Hari ini adalah hari pembacaan wasiat Tommy Halim, sang patriark yang telah membangun kerajaan bisnis Halim Group dari nol. Di tengah kerumunan manusia serakah itu, Dea Halim duduk tegak di sofa bludru merah marun. Wajah cantiknya pucat, tanpa riasan berlebih, namun aura keanggunan seorang putri mahkota tetap memancar kuat. Mata almond milik wanita muda itu sembab. Satu-satunya tanda bahwa ada yang benar-benar kehilangan sosok kakek di ruangan ini. Dea tidak peduli pada harta. Kepergian kakek Tommy adalah pukulan telak yang meruntuhkan pilar pelindungnya. Pengacara Wiryo, pria tua berkacamata tebal yang telah melayani Tommy selama 4 dekade, berdehem keras. Suara itu seketika membungkam bisik-bisik tetangga yang sedari tadi berdengung seperti lalat. Wiryo membuka map kulit di tangannya dengan gerakan lambat, seakan ingin menguji kesabaran para hadirin. Sesuai amanat terakhir almarhum Bapak Tommy Halim, suara Wiryo bergema, berat dan penuh otoritas. Seluruh aset properti di kawasan Menteng, villa di Bali, serta 60% saham pengendali Halim Group, napas semua orang tertahan. Paman-paman Dea memajukan tubuh, mata mereka melotot tamak. Onya Jong, ibu kandung Dea, meremas sapu tangannya dengan gelisah, berdoa agar nama suaminya disebut. Jatuh sepenuhnya ke tangan cucu tertua, Dea Halim. Keheningan itu berlangsung selama 3 detik sebelum meledak menjadi kegaduhan. Teriakan protes, umpatan, dan gebrak meja bersahut-sahutan. Wajah-wajah yang tadi berpura-pura sedih kini merah padam karena amarah. "Ini gila! Dea cuma bocah ingusan!" teriak Paman Hendra, adik mendiang ayah Dea. Bagaimana mungkin ayah menyerahkan perusahaan raksasa pada perempuan yang belum genap 25 tahun? Pengacara Wiryo mengangkat tangan, meminta ketenangan, namun matanya menatap tajam ke arah Dea yang masih terdiam kaku. Wanita itu sendiri terkejut, bukan karena harta, tapi karena beban berat yang tiba-tiba diletakkan di pundaknya yang ringkih. "Harap tenang," bentak Wiryo. "Ada satu klausul mutlak, syarat yang tidak bisa diganggu-gugat. Jika syarat ini ditolak, maka seluruh aset akan disumbangkan ke yayasan sosial, dan keluarga Halim tidak mendapat sepeser pun." Ancaman itu ampuh. Ruangan kembali senyap. Semua telinga dipasang tajam-tajam. Nona Dea Halim baru bisa mengklaim hak waris ini secara sah jika dan hanya jika Nona bersedia menikah dengan pria pilihan almarhum. Pernikahan ini harus bertahan minimal selama 3 tahun. Alis Dea bertaut. Menikah? Kakek tidak pernah membicarakan perjodohan sebelumnya. Siapa pria itu? Apakah salah satu anak rekan bisnis kakek? Seorang konglomerat muda? Siapa orangnya Wiryo? Tanya Nyonya Jong tidak sabar, berharap calon menantunya setidaknya berasal dari keluarga terpandang. Wiryo tidak menjawab dengan kata-kata. Pria tua itu menoleh ke arah pintu masuk ruang tamu, ke sudut paling gelap, di mana bayangan pilar besar menutupi segalanya. "Silakan masuk, Tuan Ezra." Semua mata tertuju ke arah pintu. Dari kegelapan, sesosok tubuh melangkah maju. Langkah kakinya nyaris tidak terdengar, seolah hantu
yang menyusup di siang bolong. Ketika cahaya lampu kristal menerpa wajahnya, kekecewaan massal melanda ruangan itu. Pria itu tampak biasa saja, terlalu biasa. Kemeja putih yang dikenakannya terlihat kusam dan murahan. Celana bahannya sedikit kebesaran, dan sepatu kets yang dipakainya sudah pudar warnanya. Rambut hitamnya sedikit berantakan, menutupi sebagian dahi. Tidak ada jam tangan mewah, tidak ada aura penguasa. Ezra tampak seperti seorang pengantar paket yang tersesat di pemakaman elit. Dia, Nyonya Jong memekik histeris. Jari telunjuknya gemetar, menunjuk ke arah Ezra. Ayah pasti sudah pikun sebelum meninggal. Dia mau menikahkan permata keluarga Halim dengan gelandangan ini. Dea tertegun. Gadis itu bangkit berdiri, menatap pria bernama Ezra itu. Ezra balas menatapnya. Mata pria itu hitam pekat, tenang, dan dalam, seperti samudra tanpa dasar. Tidak ada rasa minder, takut, ataupun antusias di sana. Datar, saya menolak. Suara Dea bergetar, namun tegas. Saya tidak butuh harta. Saya tidak akan menggadaikan pernikahan saya demi uang. Kalau begitu, keluarga Halim akan hancur. Potong Wiryo dingin. Tanpa suntikan dana dari aset pribadi Tuan Tommy, perusahaan akan bangkrut bulan depan karena utang yang dibuat oleh paman-paman Anda, Paman Hendra, dan kerabat lainnya langsung pucat. Mereka sadar, borok mereka akan terbongkar. Tekanan kini berbalik. Keluarga yang tadi menghina Ezra, kini memaksa Dea untuk menerima. Dea, pikirkan masa depan ibumu, desak Nyonya Jong. Air mata buayanya mulai menetes. Kau mau kita jadi gelandangan? Dea merasa tercekik. Puluhan pasang mata menatapnya dengan intimidasi. Gadis itu merasa kerdil dan sendirian. Sampai akhirnya, Ezra membuka mulut untuk pertama kalinya. Suaranya bariton, rendah. Namun anehnya terdengar jelas di tengah kebisingan itu. Hanya 3 tahun. Ucap Ezra tenang. Matanya mengunci manik mata Dea. Setelah itu, kau bebas. Aku tidak akan menyentuhmu. Dan aku tidak akan menuntut hartamu. Dea mencari kebohongan di wajah itu, namun nihil. Hanya ada ketenangan yang aneh. Seolah pria lusuh ini sedang menawarkan bantuan pada anak kecil yang terjatuh. Bukan sedang membicarakan pernikahan bernilai triliunan rupiah. Di tengah keputusasaan dan tekanan keluarga yang mencekik, Dea tidak punya pilihan. Dengan tangan gemetar, sang pewaris tunggal mengangguk pelan. Sebuah anggukan yang menyegel nasibnya dengan pria misterius yang tidak diketahuinya sama sekali. 3 hari berlalu sejak pembacaan wasiat yang mengguncang itu. Tidak ada pesta resepsi megah, tidak ada gaun pengantin rancangan desainer Paris, dan tidak ada tamu undangan yang berdesakan memberi selamat. Pernikahan antara Dea Halim dan Ezra hanya dicatat di kantor catatan sipil, disaksikan oleh pengacara Wiryo dan 2 orang saksi bayaran. Langit Jakarta yang mendung menjadi satu-satunya dekorasi di hari yang seharusnya paling bahagia bagi seorang wanita. Setelah tanda tangan dibubuhkan di atas kertas bermeterai, ikatan itu resmi terjalin, sebuah ikatan transaksional yang dingin. Ezra resmi menjadi tuan muda di rumah keluarga Halim, gelar yang terdengar seperti lelucon satir bagi siapapun yang melihat penampilannya. Mobil sedan hitam membawa pengantin baru itu kembali ke mansion. Sepanjang perjalanan, Dea membuang muka ke jendela, menatap butiran air hujan yang merayap di kaca. Rasa sesak memenuhi rongga dadanya. Ia baru saja menjual kebebasannya demi menyelamatkan warisan kakek. Sementara itu, sosok di sebelahnya hanya duduk diam, memejamkan mata, seolah sedang tidur, tanpa sedikit pun berusaha memulai percakapan. Setibanya di mansion, sambutan yang diterima Ezra jauh dari kata hangat. Nyonya Jong sudah menunggu di beranda dengan wajah masam, seolah baru saja menelan buah lemon utuh. Wanita parubaya itu melipat tangan di dada, memindai penampilan menantunya dari ujung rambut hingga ujung kaki,
dengan tatapan merendahkan. Bawa barang-barangmu. Perintah Nyonya Jong ketus, menunjuk sebuah tas ransel kanvas butut yang dibawa Ezra. Jangan berharap kau bisa tidur di kamar utama bersama putriku. Kau pikir kau siapa, Cinderella? Ezra tidak menjawab cemoohan itu. Pria itu hanya mengangguk sopan, mengambil tasnya tanpa membantah. Sikap diam ini justru semakin memancing amarah ibu mertuanya. Bagi Nyonya Jong, diamnya Ezra adalah tanda kebodohan dan ketidakberdayaan. Kamarmu ada di belakang, dekat dapur, bekas gudang penyimpanan alat kebun. Bersihkan sendiri. Dan ingat, jangan pernah berani naik ke lantai 2 tanpa izin. Dea, yang berdiri di samping ibunya, merasa nyeri di ulu hati melihat perlakuan kasar tersebut. Meskipun ia tidak mencintai Ezra dan terpaksa menikahinya, Dea memiliki hati nurani. Pria ini adalah pilihan kakeknya. Dan bagaimanapun juga, Ezra adalah suaminya secara hukum. Bu, itu keterlaluan. Gudang itu lembab dan Jiong, kau bentak Nyonya Jong. Ibu melakukan ini demi kebaikanmu. Jangan sampai orang luar tahu kau tidur sekamar dengan sampah seperti dia. Kalau dia tidak suka, dia bisa pergi sekarang juga dan membatalkan kontrak. Dea terdiam. Bibirnya terkatup rapat. Gadis itu menatap Ezra dengan rasa bersalah, berharap melihat kemarahan atau setidaknya ketersinggungan di wajah pria itu. Namun, ekspresi Ezra tetap sedatar permukaan danau yang tenang. Tidak ada emosi. Terima kasih atas tumpangannya, Nyonya, ucap Ezra pelan. Tanpa menunggu diantar, pria itu berjalan memutari rumah utama menuju area belakang. Langkahnya ringan, punggungnya tegak, ada martabat aneh dalam cara berjalan pria berbaju lusuh itu. Sesuatu yang luput dari perhatian Nyonya Jong yang sibuk mengomel. Gudang itu memang mengenaskan. Debu setebal 1 sentimeter menyelimuti lantai. Jaring laba-laba menghiasi setiap sudut plafon, dan udara di dalamnya berbau apet. Satu-satunya perabot adalah dipan kayu tua, tanpa kasur, dan sebuah meja reot yang kakinya sudah digerogoti rayap. Di sudut ruangan, terdapat pot tanaman hias yang sudah mati, batang-batangnya kering dan kecoklatan. Ezra meletakkan tasnya di atas meja. Pintu gudang ditutup, mengisolasi dirinya dari kemewahan mansion Halim. Seketika, atmosfer di ruangan sempit itu berubah. Bahu yang tadi terlihat sedikit membungkuk, kini tegap sempurna. Tatapan mata yang semula redup dan pasrah, kini menyala dengan kilatan tajam yang mengerikan. Ezra menghela napas panjang. Bukan napas lelah, melainkan sebuah teknik pernapasan kuno yang mengatur aliran energi di dalam tubuhnya. Tommy, Tommy, gumamnya lirih. Menyebut nama muridnya sang patriark yang ditakuti semua orang, seolah memanggil seorang anak kecil. Kau memberiku tugas yang merepotkan di akhir hidupmu, menjaga cucumu dari serigala-serigala itu. Ezra mendekati pot tanaman yang mati di sudut ruangan. Tangan kanannya terulur. Jemarinya yang panjang dan kokoh menyentuh batang tanaman yang layu itu. Pria itu memejamkan mata, memusatkan pikirannya. Udara di dalam gudang bergetar halus, seolah ada aliran listrik statis yang memadat. Perlahan, sebuah cahaya hijau tipis, nyaris tak kasat mata, berpendar dari telapak tangannya. Keajaiban terjadi dalam senyap. Batang yang kering kerontang itu perlahan berubah warna menjadi hijau segar. Tunas-tunas daun baru bermunculan dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Merekah dan membesar hanya dalam hitungan detik. Bunga kecil berwarna putih mekar di pucuknya, menyebarkan aroma harum yang seketika mengusir bau apek di ruangan itu. Ezra menarik tangannya kembali. Wajahnya sedikit pucat, namun senyum tipis tersungging di bibirnya. Kekuatannya belum pulih sepenuhnya setelah tidur panjang, tetapi cukup untuk hal-hal kecil seperti ini. Dunia fana mungkin melihatnya sebagai menantu sampah yang tidak berguna. Keluarga Halim mungkin menganggapnya parasit, namun mereka tidak tahu bahwa mereka baru saja mengundang seekor naga abadi
masuk ke dalam rumah mereka. Dan sang naga baru saja memulai permainannya. Sinar matahari pagi Jakarta yang menyengat menembus kaca jendela mobil sedan hitam tua milik keluarga Halim. Di kursi pengemudi, Ezra duduk dengan tenang. Kedua tangannya memegang kemudi dengan santai. Kemeja putih murahannya yang sedikit kusut di bagian punggung tampak kontras dengan interior kulit mobil yang mewah. Di kursi belakang, Dea sibuk membolak-bolik berkas tebal. Keningnya berkerut dalam, seolah beban dunia sedang menumpuk di atas kertas-kertas itu. Suasana di dalam mobil hening, hanya terdengar deru halus mesin dan gesekan kertas. Pernikahan mereka telah berjalan 1 minggu, namun interaksi di antara keduanya lebih mirip majikan dan sopir pribadi daripada sepasang suami istri. Onya Jong telah memecat sopir lama dengan alasan penghematan anggaran. Memaksa Ezra mengambil alih tugas, itu sebuah cara halus untuk merendahkan harga diri menantu yang tidak diinginkannya. Berhenti di sini. Perintah Dea tiba-tiba saat mobil baru saja hendak berbelok masuk ke pelataran lobi utama gedung Halim Tower. Ezra menepikan kendaraan di pinggir jalan, sekitar 200 meter dari pintu masuk. Tempat ini cukup tersembunyi di balik halte bus, jauh dari pandangan karyawan kantor yang mulai berdatangan. Kau tidak perlu mengantar sampai lobi, ucap Dea tanpa menoleh. Tangannya sibuk merapikan blazer. Aku tidak ingin ada gosip aneh. Cukup jemput aku jam 6 sore di tempat yang sama. Tanpa menunggu jawaban, wanita itu membuka pintu dan melangkah keluar. Sepatu hak tingginya mengetuk aspal dengan irama cepat, menjauh dari mobil yang dianggapnya sebagai aib berjalan itu. Ezra menatap punggung istrinya yang menjauh. Tidak ada rasa tersinggung di mata gelap itu. Hanya pemahaman mendalam tentang betapa beratnya tekanan yang sedang dipikul bahu ramping tersebut. Tepat saat Dea hendak menyeberang menuju lobi, sebuah deru mesin yang menggelegar memecah kebisingan lalu lintas. Sebuah Lamborghini merah menyala melesat dan berhenti mendadak tepat di samping Dea, nyaris menyerempet rok kerjanya. Jendela mobil mewah itu turun perlahan, menampilkan wajah tampan namun arogan yang terbungkus kacamata hitam bermerek Ryan Santoso, pewaris tunggal Santoso Group, rival bisnis sekaligus pria yang terobsesi mengejar Dea selama 2 tahun terakhir. Selamat pagi Tuan Putri, sapa Ryan dengan senyum miring yang meremehkan. Kudengar kau baru saja menikah. Sayang sekali, aku tidak diundang. Padahal aku ingin melihat siapa pria beruntung atau mungkin pria bodoh yang berani mengambilmu dariku. Dea mendengus, berusaha mengabaikan pria itu dan terus berjalan. Namun Ryan tidak menyerah. Pria itu keluar dari mobil sportnya, mengenakan setelan jas Italia yang harganya mungkin bisa membeli rumah kecil. Ryan menghadang langkah Dea, memaksanya berhenti. Minggir Ryan, aku ada rapat, desis Dea tajam. Kenapa buru-buru? Aku cuma mau menyapa. Mata Ryan kemudian beralih ke arah sedan hitam tua di pinggir jalan yang belum beranjak. Matanya menyipit saat melihat Ezra keluar dari mobil untuk memeriksa ban yang terasa kempes. Jadi itu suamimu yang pakai baju lusuh itu? Tawa Ryan meledak, keras dan menghina, menarik perhatian beberapa karyawan yang lewat. Astaga Dea, selera humormu luar biasa. Kau menolakku demi tukang kebun? Lihat dia. Bahkan tukang parkirku berpakaian lebih rapi. Wajah Dea memerah, campuran antara malu dan marah. Jaga bicaramu. Dia apa? Sampah? Potong Ryan cepat. Pria itu melangkah mendekati Ezra yang sedang berjongkok. Dengan sengaja, Ryan menendang botol air mineral bekas yang ada di jalan hingga mengenai kaki Ezra. Ezra berdiri perlahan. Tingginya ternyata melebihi Ryan beberapa sentimeter. Namun posturnya yang rileks membuat ancaman fisiknya tersamarkan. Tatapannya bertemu dengan mata Ryan yang tertutup kacamata hitam. Kau menghalangi jalan. Minggir, ucap Ryan angkuh, lalu dengan sengaja menabrakkan bahunya karas-karas ke bahu Ezra saat hendak kembali menggoda Dea. Niatnya jelas,
membuat Ezra terhuyung dan jatuh memalukan di depan istrinya. Namun, yang terjadi justru di luar nalar. Saat bahu mereka bersentuhan, Ezra tidak bergeming sedikit pun. Kokoh bak pilar beton yang tertanam di bumi. Sebaliknya, Ryan merasakan dorongan halus namun kuat, seolah ia baru saja menabrak dinding besi, tak kasat mata. Keseimbangan tubuhnya goyah. Kaki kanan Ryan tiba-tiba terlipat sendiri dengan cara yang aneh. Seakan ada tangan hantu yang menjegalnya. Arg, pewaris Santoso Group itu terjerembab ke depan. Wajah tampannya mendarat mulus di atas genangan air sisa hujan semalam yang bercampur lumpur hitam. Bunyi plak yang basah terdengar nyaring. Keheningan melanda pelataran gedung. Karyawan yang menonton menahan napas. Beberapa menutup mulut menahan tawa. Ryan mengangkat wajahnya yang kini berlumuran lumpur. Kacamata mahalnya patah dan jas Italianya kotor. Harga dirinya hancur berkiping-haping dalam 1 detik. "Sialan, kau menjegalku!" teriak Ryan, histeris. Menunjuk wajah Ezra dengan tangan gemetar. Ezra mengangkat kedua tangannya, menunjukkan telapak tangan kosong dengan wajah polos yang menyebalkan. "Maaf tuan, lantainya licin. Anda harus lebih hati-hati saat berjalan. Keseimbangan tubuh itu penting." Suara itu tenang, sopan, namun memiliki nada ejekan yang sangat halus. Dea terpaku di tempatnya. Ia melihat jelas kejadian itu. Ezra tidak melakukan gerakan kaki apapun, Ryan jatuh sendiri. Tapi entah kenapa, Dea merasa ada kepuasan aneh melihat pria sombong itu mencium aspal. "Ayo masuk Dea, nanti kau terlambat," ujar Ezra lembut. Seolah tidak terjadi apa-apa, lalu kembali masuk ke dalam mobil tuanya. Meninggalkan Ryan yang masih menyumpah serapah di tengah tontonan publik, dan meninggalkan tanda tanya besar di benak Dea. Kebetulan macam apa barusan? Ruang rapat direksi Halim Group terasa sepanas neraka. Meski pendingin ruangan disetel pada suhu terendah. Dea duduk di kursi ujung meja panjang, dikelilingi oleh para pemegang saham, termasuk payment pamannya sendiri yang menatapnya. Seperti sekumpulan hiu mencium bau darah. Di hadapan mereka, layar proyektor menampilkan grafik penjualan yang terjun bebas. "Ini bencana. Dea!" Paman Hendra menggebrak meja, membuat cangkir kopi bergetar. "PT Global Material baru saja mengirim surat pemutusan kontrak sepihak pagi ini. Mereka adalah penyuplai bahan baku utama kita. Tanpa bahan baku, pabrik berhenti produksi. Tanpa produksi, kita gagal memenuhi pesanan ekspor bulan depan. Kita akan kena denda, penalti miliaran." "Saya sudah mencoba menghubungi Pak Hartono, pemilik Global Material." Suara Dea terdengar serak, lelah. Tapi sekretarisnya bilang, dia sedang di luar negeri dan tidak bisa diganggu. Alasan. Timpal direktur lain. "Ini pasti ulah Santoso Group. Ryan sakit hati padamu, dan sekarang dia menggunakan pengaruh ayahnya untuk menekan semua supplier kita. Kau harus bertanggung jawab, Dea. Kalau perlu, berlututlah pada Ryan." Tekanan itu terasa mencekik. Dea merasa dinding-dinding ruangan menyempit, menghimpitnya hingga sulit bernapas. Warisan kakek baru seminggu di tangannya, dan perusahaan sudah diambang kebangkrutan. Malam harinya, di mansion Halim, Ezra sedang menyapu halaman belakang saat melihat Dea duduk termenung di kursi taman. Bahu wanita itu berguncang pelan. Isak tangis tertahan terdengar menyayat hati di tengah sunyinya malam. Cahaya bulan menyoroti wajah lelah yang biasanya selalu terlihat tegar itu. Pertahanan Dea runtuh. Ia hanyalah wanita muda yang dipaksa memikul beban raksasa sendirian, tanpa ada satupun keluarga yang mendukungnya. Ezra menghentikan aktivitasnya. Ia bersandar pada batang pohon besar dalam bayang-bayang, mengamati istrinya dari kejauhan. Rasa iba menyelinap di hati sang abadi. Janjinya pada Tommy adalah melindungi cucu ini, dan melihat air mata itu, Ezra tahu
Sudah waktunya ia bergerak sedikit lebih jauh dari sekadar menjadi sopir. Pria itu berbalik, melangkah tanpa suara menuju sudut taman yang paling gelap. Ia merogoh saku celananya, mengeluarkan sebuah ponsel tua model candi bar yang hanya memiliki satu nomor tersimpan. Bukan nomor darurat polisi, bukan pemadam kebakaran. Itu adalah jalur langsung ke dunia bawah ekonomi global. Telepon tersambung pada dering pertama. "Tuan besar," suara di ujung telepon terdengar bergetar. Kaget, sekaligus hormat yang luar biasa. "Sudah 10 tahun nomor ini tidak aktif. Apakah ini benar Anda, naga hitam?" Ucap Ezra datar, menyebut kode nama lawannya, bicara. "Aku butuh hal kecil." "Apapun tuan, nyawa saya adalah milik Anda. Katakan saja, siapa yang harus kami lenyapkan malam ini?" "Tidak perlu pertumpahan darah," potong Ezra. "PT Global Material. Pemiliknya bernama Hartono. Dia memutus suplai ke Halim Group. Beritahu dia, jika pasokan bahan baku tidak sampai di pabrik Halim besok pagi sebelum matahari terbit, maka seluruh bisnisnya di Asia Tenggara akan menjadi debu dalam waktu 1 jam. Hening sejenak di ujung telepon. Lalu jawaban tegas terdengar. "Dimengerti, perintah dilaksanakan dalam 5 menit. Ezra memutus sambungan. Ia mematahkan kartu SIM di ponsel itu dan membuangnya ke semak-semak. Kembali menjadi suami sampah yang tidak berguna. Keesokan paginya, suasana di Halim Group berubah 180 derajat. Dea baru saja masuk ke ruangannya dengan mata bengkak, siap menerima surat pemecatan dari Dewan Direksi, ketika sekretarisnya menerobos masuk dengan napas terengah-engah. Wajah gadis itu pucat pasi, seolah baru melihat hantu. "Bu Dea, gawat, di lobi. Di lobi ada keributan." "Antum, Dea Menselos. Apakah para penagih utang sudah datang? Atau Rian datang untuk mempermalukannya lagi?" Dengan langkah gontai, ia turun ke lobi utama. Pemandangan di sana membuatnya membeku. Bukan preman atau polisi yang datang. Di tengah lobi marmer yang megah, Hartono, pemilik PT Global Material yang terkenal sombong dan sulit ditemui, sedang berdiri dengan keringat dingin membasahi keningnya. Pria gemuk itu tidak sendiri. Ia membawa 5 asisten yang masing-masing membawa berkas kontrak baru. Saat melihat Dea turun dari lift, Hartono langsung berlari menyambutnya. Bukan dengan jabat tangan angkuh, melainkan dengan membungkuk 90 derajat. Tubuhnya gemetar hebat. "Nona?" "Oh, maaf, Ibu Direktur Dea." Suara Hartono pecah karena panik. "Ada kesalahpahaman besar. Sekretaris saya bodoh. Siapa bilang kami memutus kontrak?" "Tidak, kami justru ingin memperpanjang kontrak." 10 tahun? Tidak, 20 tahun. Dengan diskon 30%? "Tolong terima kontrak ini." Seluruh karyawan dan jajaran direksi yang menonton ternganga. Paman Hendra, yang baru saja tiba dengan niat melengsarkan Dea, menjatuhkan tas kerjanya saking kagetnya. Apa yang terjadi? Kemarin Hartono menghina mereka, sekarang dia memohon seperti pengemis yang takut kehilangan nyawa? "Pak Hartono." "Tapi, kenapa?" Dea tergagap, bingung setengah mati. "Jangan tanya kenapa, Bu. Tolong tanda tangan saja. Truk bahan baku sudah saya kirim. Sekarang sudah antre di depan pabrik." Hartono menyodorkan pena dengan tangan gemetar. Matanya liar melirik ke sekeliling lobi, seolah takut ada mata-mata yang mengawasinya. Ia baru saja mendapat telepon peringatan yang memberitahunya bahwa dia telah mengusik istri dari seseorang yang bahkan presiden pun takut menyebut namanya. Dia menandatangani kertas itu dengan linglung. Krisis yang mengancam menghancurkan perusahaan selesai begitu saja dalam sekejap mata. Di sudut lobi, dekat pintu masuk, Ezra sedang mengepel lantai dengan seragam cleaning service tugas tambahan dari ibu mertuanya hari ini. Ia tidak menoleh sedikit pun ke arah kerumunan. Pria itu terus menggerakkan kain pel dengan irama teratur. Wajahnya datar tanpa ekspresi, seolah drama miliaran rupiah di belakang punggungnya hanyalah angin lalu.
Namun, senyum samar yang sangat tipis terukir di sudut bibirnya saat melihat bahu Dea yang kini rileks. Satu masalah selesai. Masih banyak serigala lain yang harus dia urus. Ballroom Hotel Ritz-Carlton Jakarta malam itu bermandikan cahaya keemasan. Lampu gantung kristal raksasa yang konon didatangkan langsung dari Austria menggantung megah di langit-langit. Setinggi 10 meter, membiaskan ribuan spektrum warna yang menyilaukan mata. Alunan musik orkestra klasik mengalun lembut, bercampur dengan denting gelas kristal dan tawa sopan para sosialita ibu kota. Ini adalah malam perayaan ulang tahun ke-50 Nyonya Jong sebagai ibunda dari pewaris utama Halim Group. Wanita itu tampil bak ratu. Gaun sutra merah marun membalut tubuhnya, dihiasi kalung berlian yang harganya cukup untuk memberi makan satu desa selama setahun. Wajahnya berseri-seri. Senyum palsu terukir sempurna saat menyambut para tamu kehormatan yang datang membawa kado-kado mewah. Di sudut ruangan yang agak gelap, jauh dari meja prasmanan utama, Ezra berdiri mematung. Pria itu mengenakan satu satanya jas yang ia miliki, jas hitam murahan yang bahunya sedikit terlalu sempit. Penampilannya bagaikan noda tinta di atas kain sutra putih yang bersih. Para tamu yang melewatinya secara naluriah menjaga jarak, melemparkan tatapan jijik seolah Ezra adalah pelayan yang salah masuk ruangan. Lihat siapa yang datang. Suara bariton penuh ejekan memecah kerumunan. Rian Santoso melangkah masuk bak pangeran. Ia diapit dua asisten yang membawa sebuah kotak kayu cendana berukir naga. Kerumunan sontak membelah, memberikan jalan bagi tuan muda pewaris Santoso Group itu. Rian berjalan lurus menuju panggung utama, tempat Nyonya Jong berdiri. Selamat ulang tahun Tante Jong, ucap Ryan manis, mencium tangan wanita paruh baya itu dengan takzim. Semoga panjang umur dan semakin cantik. Maaf, saya hanya membawa hadiah kecil. Asistennya membuka kotak itu. Cahaya hijau zamrud memancar keluar. Sebuah patung Buddha yang terbuat dari giok murni seukuran kepala bayi terpampang di sana. Seruan kagum terdengar di seluruh penjuru ballroom. Giok imperial, seru seorang kolektor barang antik di barisan depan. Itu barang langka dari pelelangan Hong Kong. Harganya pasti miliaran. Nyonya Jong nyaris pingsan karena gembira. Matanya berbinar tamak. Oh, Nak Rian, kau terlalu baik. Kenapa repot-repot? Padahal kau bukan menantuku. Andai saja nasibku lebih baik. Sindirnya keras-keras. Matanya melirik tajam ke arah sudut ruangan tempat Ezra berdiri. Sontak, ratusan pasang mata mengikuti arah pandang sang nyonya rumah. Dea, yang berdiri di samping ibunya, merasa wajahnya panas. Ia ingin menghilang di telan bumi. Omong-omong soal menantu, Rian tertawa renyah. Di mana suami hebat pilihan kakek Tommy? Apa dia membawa hadiah? Atau dia datang cuma untuk numpang makan? Ezra melangkah maju. Langkahnya tenang, tidak terburu-buru. Wajahnya sedatar permukaan air danau yang beku. Di tangannya tergenggam sebuah bungkusan kecil yang dibungkus kertas koran bekas. Dea menahan napas. Ezra, jangan, bisiknya. Mencoba mencegah suaminya mempermalukan diri sendiri lebih jauh. Namun, Ezra terus berjalan hingga sampai di depan panggung. Ia meletakkan bungkusan koran itu di meja hadiah, tepat di sebelah patung giok Ryan yang berkilauan. Selamat ulang tahun, Ibu Mertua, ucapnya singkat. Nyonya Jong menatap bungkusan itu dengan jijik, seolah itu adalah bangkai tikus. Dengan dua jari, ia menjumput ujung bungkusan itu dan membukanya kasar. Sebuah batu kelabu menggelinding keluar. Bukan berlian, bukan emas. Itu hanya sebuah batu kerikil sungai biasa, seukuran telur ayam. Permukaannya kasar dan tidak menarik sama sekali. Hening. Lalu, ledakan tawa membahana. Seluruh ruangan terpingkal-pingkal. Rian bahkan memegangi perutnya saking gelinya.
Batu kali? Dia memberimu batu kali untuk ganjal pintu? Ejek Rian di sela tawanya. Wajah Nyonya Jong merah padam karena murka. Ia merasa dihina di depan seluruh kolega bisnisnya. Tanpa pikir panjang, tangan wanita itu menyambar batu tersebut dan melemparkannya ke lantai. Tuk! Batu itu menggelinding ke kolong meja, terabaikan. Padahal, jika ada ahli spiritual sejati di sana, mereka akan melihat bahwa batu itu memancarkan aura pelindung emas yang sangat padat, sebuah jimat tingkat tinggi yang mampu menolak bala bencana, sesuatu yang nilainya tak bisa ditukar dengan 10 patung giok sekalipun. Keluar kau! Jerit Nyonya Jong histeris. Kau mempermalukanku. Dasar sampah tidak tahu diuntung. Dia memejamkan mata. Air mata tertahan di pelupuknya. Ia hendak melangkah untuk membela suaminya. Ketika tiba-tiba suara derit logam yang mengerikan terdengar dari atas langit-langit. Krek! Semua orang mendongak. Rantai baja penahan lampu kristal raksasa di tengah ruangan putus. Benda seberat setengah ton itu meluncur jatuh bebas, tegak lurus, mengarah ke posisi Dea berdiri. Waktu seolah melambat. Dea mendongak, melihat ribuan kristal tajam mengarah padanya, seperti hujan belati. Kakinya kaku, terpaku ketakutan. Kematian sudah di depan mata. Orang-orang berteriak, tapi tidak ada yang bergerak. Rian, yang berdiri paling dekat, justru melompat mundur, menyelamatkan diri sendiri. Di saat itulah, sebuah bayangan hitam melesat, lebih cepat dari kedipan mata, lebih gesit dari sambaran petir. Sosok itu menerjang ke arah dia. BRAAK. Lampu raksasa itu menghantam lantai marmer, pecah berkeping-keping, menciptakan ledakan debu kaca yang dahsyat. Jeritan histeris memenuhi ruangan. Ketika debu mulai menipis, pemandangan yang tersaji membuat semua orang ternganga tak percaya. Dea masih hidup. Ia terduduk di lantai dengan wajah pucat pasi. Tubuhnya gemetar hebat, namun tidak ada satupun goresan luka di kulit halusnya. Di atasnya, berdiri Ezra dalam posisi kuda-kuda rendah. Satu tangan pria itu merangkul bahu Dea, sementara tangan lainnya teracung ke atas dalam posisi menangkis. Di lengan jas murahannya yang sobek, terlihat kulit lengan Ezra yang utuh. Di sekeliling mereka, pecahan kaca tajam berserakan. Namun anehnya, ada lingkaran kosong berdiameter 2 meter di sekitar mereka yang bersih dari puing-puing. Seolah ada kubah tak kasat mata yang baru saja melindungi mereka. Ezra menurunkan tangannya, menatap Dea dengan sorot mata yang sulit diartikan, campuran antara kekhawatiran dan aura dominan yang belum pernah dilihat Dea sebelumnya. Kau tidak apa-apa? Tanya pria itu datar. Dea hanya bisa mengangguk kaku, matanya menatap nanar pada lengan suaminya. Ia yakin melihatnya. Tadi, sepersekian detik sebelum lampu itu jatuh, Ezra menepis benda seberat setengah ton itu dengan punggung tangannya. Hanya tepisan ringan, namun cukup untuk membelokkan arah jatuhnya lampu agar tidak menimpa kepala Dea. Manusia macam apa yang bisa menepis besi baja dengan tangan kosong? Insiden di pesta ulang tahun itu meninggalkan trauma sekaligus tanda tanya besar di benak Dea 3 hari berlalu. Namun bayangan lampu kristal yang jatuh dan punggung lebar yang melindunginya terus menghantui tidurnya. Rasa penasaran itu akhirnya mengalahkan logika. Dea diam-diam menyewa jasa detektif swasta terbaik di Jakarta untuk menyelidiki latar belakang suaminya. Ia ingin tahu siapa sebenarnya Ezra. Apakah dia benar-benar anak yatim piatu miskin, seperti yang tertulis di berkas pernikahan? Atau ada sesuatu yang disembunyikan kakek Tommy? Pagi itu, di kantornya yang luas, Dea menerima laporan dari sang detektif. Amplop coklat itu terlihat tipis. Maaf, Bu Dea, ucap sang detektif dengan wajah bingung. Saya sudah bekerja 20 tahun di bidang ini. Tapi baru kali ini, saya menemukan kasus seperti ini. Dea mengerutkan kening, membuka amplop itu. Isinya hanya selembar kertas dengan tulisan, data tidak ditemukan. Apa maksudnya ini?
Kau bilang kau profesional. Itu masalahnya, Bu. Data suami ibu bukan sekadar kosong. Datanya dihapus. Jejak digitalnya berhenti total di tahun 1945. Lalu muncul lagi 3 tahun lalu. Di antara masa itu, dia seolah tidak ada di bumi. Bahkan Niketipinia terdaftar sebagai kode khusus negara yang tidak bisa diakses oleh sipil. Level kerahasiaannya setara dengan presiden atau jenderal bintang 5. Dia terhenyak di kursi kerjanya. Kode khusus? Siapa sebenarnya pria yang tidur di gudang belakang rumahnya itu? Sore harinya, tubuh Dea menyerah. Stres akibat tekanan perusahaan, ditambah syok pasca insiden kecelakaan, membuat sistem imunnya runtuh. Wanita besi itu ambruk saat baru saja melangkah masuk ke dalam rumah. Pandangannya kabur. Tubuhnya terasa seperti dibakar api. Sementara tulangnya ngilu luar biasa. Samar-samar. Sebelum kesadarannya hilang total, ia merasakan sepasang lengan kokoh menangkap tubuhnya agar tidak membentur lantai dingin. Aroma kayu cendana dan tanah basah aroma khas Ezra menyeruak masuk ke indera penciumannya, memberikan rasa aman yang aneh. Ketika dia membuka mata, ia mendapati dirinya bukan di kamar mewah miliknya, melainkan di dalam gudang sempit tempat Ezra tinggal. Namun, gudang itu terasa berbeda, hangat, dan nyaman. Ia terbaring di atas dipan kayu yang dialasi selimut tebal. Di sudut ruangan, sebuah tungku kecil menyala, merebus panci tanah liat yang mengepulkan uap beraroma herbal. Ezra duduk di samping dipan, sedang mengipasi tungku dengan sabar. "Kau demam tinggi," ucap Ezra tanpa menoleh, seolah tahu Dea sudah sadar. "Jangan banyak bergerak. Racun stres di livermu sedang naik." Dea ingin membantah, tapi tenggorokannya terlalu kering. Ezra bangkit, menuangkan cairan hitam pekat dari panci ke dalam mangkuk kecil. Ia meniupnya perlahan sebelum menyodorkannya ke bibir Dea. "Minum. Ini pahit, tapi besok kau akan bisa berlari lagi." Dengan ragu, Dea meneguk ramuan itu. Rasanya memang mengerikan, seperti menelan akar pohon. Tapi begitu cairan itu melewati tenggorokan, sensasi hangat menjalar ke seluruh tubuhnya, meredakan rasa sakit di persendiannya dalam sekejap. Ezra meletakkan mangkuk kosong itu, lalu mengambil handuk basah untuk mengompres dahi istrinya. Gerakannya begitu telaten dan lembut, sangat kontras dengan citra dingin yang selama ini ia tampilkan. Dea menatap wajah suaminya dari jarak sedekat ini. Ia baru menyadari bahwa Ezra memiliki garis rahang yang tegas dan bulu mata yang lentik. Di balik wajah datarnya tersimpan kelelahan ribuan tahun. "Kenapa?" tanya Dea lirih. Suaranya parau. "Kenapa? Apa?" Ezra memeras handuk, meletakkannya kembali di dahi Dea. "Kenapa kau menyelamatkanku waktu itu? Kenapa kau merawatku sekarang? Padahal ibuku memperlakukanmu seperti binatang. Padahal Aku juga tidak pernah membelamu." Ezra terdiam sejenak. Tangannya berhenti bergerak. Ia menatap manik mata Dea dalam-dalam. Tatapan yang membuat Dea merasa jiwanya ditelanjangi. "Karena kau satu-satunya jejak yang ditinggalkan muridku di dunia ini," jawab Ezra pelan. Suaranya terdengar jauh, seolah datang dari masa lalu. "Dan karena kontrak itu, selama 3 tahun ini, nyawamu adalah tanggung jawabku." "Hanya karena kontrak," desak Dea, entah kenapa merasa kecewa dengan jawaban itu. Ezra tidak langsung menjawab. Ia bangkit berdiri, berjalan menuju jendela kecil gudang, menatap bulan sabit di langit malam. "Siapa kau sebenarnya, Ezra?" tanya Dea lagi. Keberaniannya muncul entah dari mana. "Detektifku tidak bisa menemukan apapun tentangmu. Kau bukan orang biasa. Caramu menepis lampu itu, caramu menyembuhkan tanaman." Punggung Ezra menegang sedikit, tapi ia tidak menoleh. "Aku hanyalah seorang pengelana," bisik Ezra, lebih kepada dirinya sendiri. Seseorang yang sedang menunggu waktu habis. Seseorang yang dihukum oleh keabadian untuk melihat orang-orang yang dicintainya menua,
menjadi debu. Sementara dia tetap diam di tempat. Kalimat itu mengandung kesedihan yang begitu purba, hingga membuat hati Dea terasa nyeri. Kata waktu habis kembali terngiang. Dulu dia mengira itu mengacu pada kontrak pernikahan mereka. Tapi sekarang, ia merasa maknanya jauh lebih dalam. Malam itu, untuk pertama kalinya, Dea tidak merasa jijik atau takut pada suami kontraknya. Di gubuk sempit itu, di tengah demam yang mulai turun, benih perasaan baru mulai tumbuh di hati sang pewaris kaya. Bukan cinta yang meledak-ledak, melainkan rasa ingin tahu yang bercampur dengan kekaguman pada misteri bernama Ezra. Dan Ezra, yang berdiri memunggungi istrinya diam-diam, mengepalkan tangan. Ia merasakan segel kekuatan di jantungnya, mulai retak sedikit demi sedikit. Kedekatan emosional dengan manusia fana adalah pantangan terbesar bagi seorang kultivator abadi sepertinya. Namun malam ini, melihat wajah rapuh Dea, sang naga abadi sadar bahwa ia mungkin sudah melanggar pantangan itu. Bau karat dan oli bekas yang menyengat menjadi hal pertama yang menyambut indera penciuman Dea saat kesadarannya perlahan kembali. Kelopak matanya terasa berat, kepalanya berdenyut nyeri, seakan baru saja dihantam palu godam. Ketika pandangannya mulai fokus, Dea menyadari dirinya tidak lagi berada di kamar tidurnya yang nyaman, melainkan terikat pada sebuah kursi besi di tengah gudang logistik yang luas dan terbengkalai. Cahaya bulan menerobos masuk melalui celah-celah atap seng yang bolong, menciptakan garis-garis bayangan yang menyeramkan di lantai beton. Di hadapannya berdiri 3 sosok pria bertubuh kekar. Namun, yang menarik perhatian bukanlah otot mereka, melainkan tato ular kobra melingkar yang terajah di leher masing-masing, tanda dari sekte bela diri bawah tanah yang konon sudah punah puluhan tahun lalu. Nyonya Halim sudah sadar, ucap salah satu pria itu. Suaranya parau, seperti gesekan amplas. Seorang pria lain, yang tampaknya pemimpin mereka, melangkah maju. Wajahnya dipenuhi bekas luka bakar mengerikan di sisi kiri. Ia menatap Dea bukan dengan nafsu, melainkan dengan tatapan penuh perhitungan. Seolah Dea hanyalah umpan pancing. "Siapa kalian? Apa mau kalian uang?" Dea berusaha terdengar berani, meski suaranya bergetar hebat. Si pria luka bakar terkekeh sinis. "Uang? Uangmu tidak laku di dunia kami, nona kecil. Kami hanya menginginkan satu hal, memancing naga tidur keluar dari persembunyiannya." Sebelum Dea sempat bertanya siapa yang dimaksud, suhu udara di dalam gudang itu mendadak turun drastis. Hawa dingin yang menusuk tulang merayap masuk, membuat napas para penculik itu mengepul putih di udara. Suara jangkrik di luar gudang yang tadinya bising, mendadak senyap total. Alam semesta seolah menahan napas. Dari kegelapan di pintu masuk gudang, sesosok bayangan muncul. Tidak ada suara langkah kaki. Sosok itu melayang masuk bak hantu yang terlepas dari neraka. Itu Ezra. Tapi bukan Ezra, si suami rumah tangga yang penurut. Pria yang berdiri di sana mengenakan aura yang begitu pekat dan mengerikan, hingga membuat lutut para penculik gemetar. Tatapan matanya bukan lagi samudra tenang, melainkan lubang hitam yang siap menelan segala cahaya. "Sudah lama sekali, murid kobra hitam," suara Ezra menggema, bukan dari mulutnya, tapi seolah langsung terdengar di dalam kepala semua orang yang ada di sana. "Kalian berani menyentuh milikku?" Si pria luka bakar mundur selangkah. Keringat dingin membasahi punggungnya. "Jadi benar, rumor itu benar. Kau belum mati, sang abadi. Guru kami mati di tanganmu 50 tahun lalu. Hari ini, kami akan membalas dendam." "Balas dendam?" Ezra memiringkan kepalanya sedikit. Sudut bibirnya terangkat membentuk senyum yang membuat darah membeku. "Kalian bahkan tidak pantas menjadi latihan pemanasan." Ketiga penculik itu menerjang serentak. Gerakan mereka cepat, jauh di atas kemampuan manusia normal. Tangan mereka dialiri tenaga dalam yang mampu menghancurkan beton. Dea menjerit, menutup matanya karena takut melihat suaminya dicabik-cabik. Namun, tidak ada suara benturan daging,
hanya suara desis angin tajam. Wus! Ketika Dea membuka mata, pemandangan di depannya melumpuhkan akal sehat. Ezra tidak bergerak dari posisinya, kedua tangannya masih tenang di dalam saku celana. Namun, ketiga penyerang itu kini melayang di udara. Tubuh mereka tertahan oleh kekuatan tak kasat mata, seolah ada tangan raksasa transparan yang mencengkeram leher mereka. Wajah para penculik itu membiru, kaki mereka menendang-nendang hampa. Kalian mengganggu istirahatku, bisik Ezra dingin. Dengan satu hentakan bahu ringan, gelombang energi meledak dari tubuh Ezra. Beraa! Ketiga tubuh kekar itu terpental jauh, menghantam dinding gudang dengan keras hingga tembok beton itu retak. Mereka jatuh ke lantai, pingsan seketika dengan tulang-tulang patah, namun masih bernapas. Ezra sengaja tidak membunuh mereka di depan istrinya. Ikatan tali di tubuh Dea terlepas begitu saja, terpotong oleh bilah angin yang tak terlihat. Dea merosot ke lantai, tubuhnya lemas. Ezra berjalan mendekat. Aura membunuh yang mengerikan itu lenyap seketika, berganti menjadi kehangatan yang familiar. Ezra, Dea menatap pria itu dengan pandangan nanar. Apa yang barusan terjadi? Siapa kau? Ezra berlutut di hadapan Dea. Wajahnya kembali datar, namun ada kelembutan di matanya. Ia tahu, ingatan tentang sisi gelap dunianya terlalu berat untuk ditanggung oleh jiwa manusia biasa. Trauma ini akan menghancurkan kewarasan Dea. Maafkan aku, Dea. Kau tidak seharusnya melihat ini, ucap Ezra lembut. Tangan kanan Ezra terulur. Ibu jarinya menyentuh titik di tengah kening Dea. Cahaya keperakan berpendar samar dari ujung jarinya. Tidurlah, ini hanya mimpi buruk. Saat kau bangun, kau hanya akan ingat bahwa aku datang menjemputmu karena mobilmu mogok. Kelopak mata Dea memberat seketika. Kesadarannya melayang pergi, membawa serta memori tentang pertarungan supernatural itu, menyisakan hanya perasaan aman dan hangat yang tertanam jauh di alam bawah sadarnya. Sang abadi menggendong istrinya keluar dari gudang neraka itu, meninggalkan musuh-musuhnya yang hancur dalam diam. Seminggu pasca kejadian penculikan, yang kini hanya diingat Dea sebagai insiden mobil mogok dan tersesat, suasana di kediaman Halim kembali tegang. Kali ini, badai tidak datang dari luar, melainkan dari dalam jantung keluarga itu sendiri. Ruang kerja mendiang kakek Tommy kini dipenuhi oleh anggota inti keluarga. Onya Jong duduk di sofa kulit dengan wajah penuh kemenangan, sementara Paman Hendra berdiri di samping meja kerja sambil memegang sebuah map merah tebal. Di seberang mereka, Dea duduk dengan wajah lelah, sementara Ezra berdiri diam di belakang kursi istrinya seperti patung penjaga. Kita tidak bisa membiarkan ini berlarut-larut. Dea! Seru Paman Hendra, melemparkan map merah itu ke atas meja hingga tergelincir di hadapan Dea. Bukti ini sudah tidak terbantahkan. Dea menatap map itu dengan ragu. Bukti apa lagi ini, Paman? Aku sibuk mengurus proyek baru dengan Global Material. Bukti bahwa suamimu itu bukan cuma sampah, tapi juga pencuri. Sela Nyonya Jong berapi-api. Lihat sendiri, audit internal menemukan aliran dana mencurigakan sebesar 2 miliar rupiah dari rekening operasional perusahaan ke rekening tak dikenal di luar negeri. Dan tebak, siapa yang punya akses ke brankas saat jam kejadian? Si tukang kebun ini. Jantung Dea berdegup kencang. Ia membuka map itu. Matanya menelusuri lembar demi lembar mutasi rekening, rekaman CCTV yang buram, yang anehnya mirip postur Ezra, dan jejak digital yang mengarah pada akun bank antah berantah. Semuanya tampak asli. Sangat rapi. Terlalu rapi. Ini rekayasa, gumam Dea, namun suaranya terdengar tidak yakin. Logikanya berbenturan. Di satu sisi, Ezra hidup sangat sederhana, bahkan tidak pernah meminta uang sepeser pun. Tapi di sisi lain, Ezra adalah orang asing yang misterius. Siapa yang tahu masa lalunya? Rekayasa apanya?
Paman Hendra mencibir. Polisi akan tiba sebentar lagi kalau kau tidak mengambil keputusan. Pilihannya cuma dua. Dea, serahkan dia ke polisi dan biarkan nama baik keluarga kita hancur karena punya menantu kriminal. Atau Hendra menyodorkan selembar kertas lain, surat perjanjian cerai. Atau kau tanda tangani ini. Ceraikan dia sekarang juga. Dengan begitu, kita bisa bilang ke publik bahwa dia menipu kita dan kita sudah membuangnya sebelum dia merugikan perusahaan lebih jauh. Aset kakek akan tetap aman di tanganmu karena syarat pernikahan sudah batal demi hukum akibat tindak pidana. Ruangan itu hening. Tekanan udara terasa berat. Nyonya Jong menyodorkan pena emas ke tangan Dea. Ayo sayang, ibu mohon, lepaskan parasit ini. Dia cuma bawa sial. Ingat lampu jatuh itu? Ingat mobilmu yang mogok? Semua karena dia. Dea memegang pena itu dengan tangan gemetar. Tatapannya beralih pada Ezra. Pria itu masih berdiri tegak, wajahnya tanpa ekspresi. Tidak ada penyangkalan, tidak ada pembelaan diri. Ezra hanya menatap Dea, menunggu. Kenapa kau diam saja? Tanya Dea. Suaranya serak menahan tangis. Bela dirimu, Ezra. Katakan, kalau kau tidak melakukannya. Ezra menatap mata istrinya dalam-dalam. Apakah pembelaanku penting bagimu? Atau kau lebih percaya pada tumpukan kertas itu daripada suamimu sendiri? Pertanyaan itu menohok ulu hati Dea. Logika Dea berteriak, tanda tangani. Buktinya jelas, tapi hati nuraninya dan sisa-sisa ingatan bawah sadar tentang kehangatan saat ia sakit, tentang rasa aman saat lampu kristal jatuh, berontak keras. Ada perasaan purba di dalam dadanya yang mengatakan bahwa pria ini tidak mungkin mencuri uang receh seperti itu. Pria yang matanya setenang samudra, tidak mungkin seorang pencuri pacisan. Tangan Dea yang memegang pena gemetar, semakin hebat. Nyonya Jong dan Paman Hendra menahan napas. Senyum kemenangan sudah hampir merekah di bibir mereka. Tiba-tiba, Dea meletakkan pena itu. Kedua tangannya meraih map merah dan surat cerai tersebut. Krek. Bunyi kertas dirobek, terdengar nyaring di ruangan sunyi itu. Mata Nyonya Jong melotot, hingga nyaris keluar. Paman Hendra ternganga. Dea merobek dokumen-dokumen itu menjadi 2, lalu menjadi 4, hingga menjadi potenggen-potenggen kecil, tak berharga. Dea, kau gila. Jerit ibunya histeris. Dea berdiri, napasnya memburu, tapi matanya menyala penuh tekad. Ia memunggungi keluarganya dan menghadap Ezra. Aku tidak peduli dengan bukti kertas bodoh ini, ucap Dea tegas. Suaranya menggema penuh wibawa. Untuk pertama kalinya, terdengar seperti pemimpin sejati Halim Group. Dia suamiku. Selama aku masih bernapas, tidak ada yang boleh menyentuhnya. Apalagi memfitnahnya di rumahku sendiri. Dia menoleh tajam ke arah Paman Hendra. Dan Paman, kalau Paman berani membawa polisi ke sini tanpa bukti yang aku verifikasi sendiri, aku akan membongkar semua penggelapan dana yang Paman lakukan di proyek Kalimantan tahun lalu. Jangan pikir aku tidak tahu. Wajah Hendra pucat pasi seketika. Kartu asnya mati kutu. Kita pergi, Ezra. Dea menarik tangan suaminya, menyeretnya keluar dari ruang kerja yang menyesakan itu. Di lorong menuju kamar, Dea masih menggenggam tangan Ezra erat-erat, seolah takut pria itu hilang jika dilepaskan. Di belakang punggung Dea, Ezra menatap tautan tangan mereka. Senyum tipis, yang kali ini benar-benar tulus dan hangat, terukir di wajah sang abadi. Itu bukan senyum kemenangan, melainkan senyum kebanggaan. Hari ini, Dea tidak hanya menyelamatkan pernikahannya, dia telah lulus ujian kesetiaan yang Ezra tetapkan dalam hatinya. Kau bodoh, bisik Ezra pelan, nyaris tak terdengar. Tapi pilihan bodohmu itu baru saja menyelamatkan seluruh klan keluargamu dari kemarahanku. Bulan-bulan berlalu sejak insiden di ruang kerja itu. Dea telah membuktikan dirinya sebagai pemimpin yang tangguh,
Namun gelombang tsunami yang sesungguhnya baru saja menghantam daratan. Krisis ekonomi global mengguncang Asia. Halim Group, yang baru saja pulih, kini berdiri di tepi jurang kebangkrutan yang lebih dalam. Kredit macet, saham anjlok, dan investor lari tunggang langgang. Satu-satunya harapan adalah Semesta Group, sebuah konsorsium investasi misterius yang berbasis di Zurich, yang dirumorkan memiliki aset melebihi cadangan devisa negara kecil. Kabar burung mengatakan bahwa perwakilan tertinggi Semesta Group akan mendarat di Jakarta hari ini untuk memutuskan apakah Halim Group layak diselamatkan atau dibiarkan membusuk menjadi bangkai sejarah. Lobi utama Menara Halim telah disulap menjadi ruang penyambutan setara kunjungan kenegaraan. Karpet merah digelar, Nyonya Jong mengenakan kebaya sutra terbaiknya. Berdiri di barisan depan bersama Paman Hendra dan jajaran direksi. Wajah-wajah mereka tegang, keringat dingin merembes di kerah kemeja mahal mereka. Dea berdiri di tengah, napasnya tertahan. Nasib ribuan karyawan ada di tangannya hari ini. Di sudut ruangan, jauh dari hiruk-pikuk, Ezra berdiri bersandar pada pilar marmer. Pria itu mengenakan seragam staf umum kemeja biru polos tanpa dasi karena Nyonya Jong melarangnya mengenakan jas agar tidak mengotori pemandangan di depan tamu agung. Ingat, desis Nyonya Jong pada Dea tanpa menoleh. Apapun yang diminta tuan utusan nanti, kau harus setuju. Kalau perlu, cium kakinya. Kita tidak punya pilihan lain. Suara baling-baling helikopter memecah keheningan. Angin kencang menderu di luar pintu kaca lobi. Bukan mobil mewah yang datang, melainkan helikopter pribadi yang mendarat tepat di pelataran gedung. Pintu kaca otomatis terbuka lebar. Masuklah rombongan pria berjas hitam dengan aurat militer yang kental. Di tengah-tengah mereka berjalan seorang pria parubaya berwajah oriental dengan kacamata berbingkai emas. Tuan Liang tangan kanan, pemilik Semesta Group yang legendaris. Jantung Dea berdegup kencang. Ia melangkah maju, mengulurkan tangan dengan senyum profesional yang dipaksakan. Selamat datang di Halim Group, Tuan Liang, sebuah kehormatan bagi kami. Namun, Tuan Liang tidak berhenti. Pria itu bahkan tidak melirik tangan Dea yang terulur, matanya yang tajam menyapu seluruh ruangan. Melewati Nyonya Jong yang sudah bersiap membungkuk, mengabaikan Paman Hendra yang tersenyum lebar, dan terus memindai hingga tatapannya terkunci pada satu titik di sudut ruangan yang paling gelap. Langkah kaki Tuan Liang yang tegas menggema di lobi yang sunyi. Ia berjalan lurus, membelah kerumunan direksi yang bingung. Nyonya Jong terbelalak. Tuan Liang, Anda mau kemana? Ruang rapat VVIP ada di sebelah sini. Di sana, hanya ada kalimat wanita itu terhenti di tenggorokan. Tuan Liang berhenti tepat 2 langkah di depan Ezra. Suasana hening mencekam. Detik berikutnya, pemandangan yang tak masuk akal terjadi. Pria yang memegang kendali ekonomi separuh benua Asia itu menekuk lututnya. Ia membungkuk dalam-dalam, posisi sembah sujud hormat yang biasa dilakukan seorang murid kepada guru besarnya di zaman kekaisaran kuno. Hamba terlambat, Tuan Besar. Suara Liang bergetar penuh takzim. Semua aset triliunan dolar yang Anda minta sudah siap dicairkan. Hamba menunggu perintah Anda. Waktu seolah berhenti berputar. Mulut Nyonya Jong menganga lebar hingga hampir menyentuh dada. Paman Hendra menjatuhkan gelas sampahnya yang dipegangnya. Prang, bunyi pecahan kaca itu terdengar seperti ledakan bom di telinga mereka. Dea terpaku. Otaknya gagal memproses visual di depannya. Tuan Liang bersujud pada Ezra, pada suaminya yang sampah. Ezra perlahan menegakkan tubuhnya dari sandaran pilar. Aura kemalasannya lenyap seketika. Punggung itu kini tegak laksana gunung. Dan tatapan matanya memancarkan otoritas yang membuat Tuan Liang tidak berani mengangkat wajah. Kau terlalu berisik, Liang. Aku bilang datang diam-diam, ucap Ezra datar. Nada bicaranya santai namun penuh kuasa,
seolah sedang menegur anak kecil yang nakal. "Maafkan hamba, Tuan Besar. Hamba pikir keluarga istri Anda perlu tahu siapa yang sebenarnya menopang atap rumah mereka selama ini." Ezra menghela napas panjang, lalu melangkah melewati Liang yang masih membungkuk. Pria itu berjalan menuju tengah ruangan. Setiap langkah kakinya terdengar berat dan menakutkan bagi keluarga Halim yang kini gemetar ketakutan. Ezra berhenti di depan Nyonya Jong. Ibu mertuanya itu kini tampak menciut. Wajahnya pucat pasi seperti mayat. "Kakau, siapa kau sebenarnya?" gumam Nyonya Jong terbata-bata. "Hanya seorang suami yang kau anggap parasit," jawab Ezra dingin. Kemudian ia beralih pada Dea. Tatapan tajamnya melembut seketika. "Maaf aku menyembunyikan ini. Kakekmu Tommy memintaku untuk tidak memberimu kemudahan instan. Dia ingin kau tumbuh menjadi baja melalui tempaan api. Dan kau berhasil." Ezra menoleh kembali pada Liang. "Suntikan dana tanpa batas ke Halim Group. Pastikan tidak ada satupun tikus-tikus bisnis yang berani menyentuh istriku lagi." "Siap laksanakan, Tuan Besar," seru Liang tegas. Seluruh jajaran direksi, staf, hingga security di lobi itu menunduk dalam diam. Mereka sadar, sosok yang selama ini mereka hina, yang mereka suruh mengepel lantai dan membelikan kopi, adalah naga raksasa yang sedang tidur. Dan hari ini, sang naga telah bangun. Dea menatap punggung suaminya dengan air mata menggenang, bukan karena harta atau kekuasaan yang baru saja terungkap, tapi karena kesadaran bahwa selama ini, di setiap langkah sulitnya, Ezra selalu ada di sana melindunginya, dalam diam, menahan langit agar tidak runtuh menimpa kepalanya. 3 tahun, waktu yang terasa seperti kedipan mata bagi Ezra, namun seperti satu abad penuh gejolak bagi Dea. Pagi itu, Mansion Halim terasa sunyi. Kontrak pernikahan mereka berakhir tepat hari ini. Perusahaan sudah aman. Musuh-musuh bisnis telah ditaklukkan. Dan keluarga besar Halim kini memperlakukan Ezra layaknya dewa yang turun ke bumi. Namun, bagi sang abadi, misi telah selesai. Janji pada Tommy telah lunas. Dea terbangun dengan perasaan tidak enak. Sisi ranjang di sebelahnya kosong dan dingin. Biasanya, Ezra sudah bangun lebih dulu untuk menyiapkan teh herbal. Tapi pagi ini, tidak ada aroma teh yang tercium. Wanita itu melompat turun dari tempat tidur, berlari menuju kamar mandi, lalu ke ruang kerja. Kosong. Ia berlari ke lantai bawah, menuju gudang belakang yang dulu pernah menjadi kamar Ezra. Pintu gudang itu terbuka setengah. Di dalamnya, tidak ada barang-barang Ezra. Tas kanvas butut itu hilang. Baju-baju sederhananya lenyap. Hanya ada satu benda tertinggal di atas meja kayu tua. Batu kerikil sungai yang dulu pernah diberikan Ezra sebagai hadiah ulang tahun ibunya. Batu itu kini berpendar dengan cahaya keemasan lembut, berdenyut seolah memiliki detak jantung sendiri. Di bawah batu itu terselip secari kertas. Tulisan tangannya rapi dan tegak, gaya tulisan kuno yang indah. "Tugas selesai. Hiduplah dengan bahagia. Dea, kau tidak lagi membutuhkan bayangan untuk melindungimu." "Tidak." Dea meremas kertas itu. Rasa takut kehilangan yang amat sangat mencengkeram dadanya. Bukan takut kehilangan pelindung, tapi takut kehilangan separuh jiwanya. "Pak Ujang," teriak Dea pada sopir barunya. "Bandara, sekarang!" Mobil melesat membelah kemacetan Jakarta. Dea tidak tahu apakah Ezra akan pergi lewat bandara, stasiun, atau sekadar menghilang di telan angin seperti cara dia datang. Tapi instingnya menuntunnya ke satu tempat. Jembatan tua di pinggir kota. Tempat di mana kakeknya dulu bercerita pernah bertemu dengan orang sakti yang menyelamatkan hidupnya. Dan benar saja, di tengah jembatan besi yang sepi, di bawah langit senja yang mulai memerah, sosok jangkung itu berdiri menghadap sungai. Angin menerbangkan ujung kemejanya.
Ezra tampak begitu kesepian. Seolah dia adalah satu-satunya entitas yang tersisa di alam semesta ini. Dea berlari keluar dari mobil, mengabaikan hak sepatunya yang patah, berlari bertelanjang kaki di atas aspal kasar. Ezra. Sosok itu tidak menoleh, tapi bahunya sedikit menegang. Jangan pergi. Dea menubruk punggung lebar itu, memeluknya erat-erat dari belakang, membenamkan wajahnya yang basah oleh air mata di punggung Ezra. Siapa yang mengizinkanmu pergi? Kontraknya memang sudah habis, tapi aku belum menyetujui perceraian. Ezra menghela napas panjang. Ia melepaskan tangan Dea perlahan, lalu berbalik. Wajahnya tenang, tapi ada guratan kesedihan di matanya yang dalam. Dea, kau tidak mengerti, ucap Ezra lembut. Tangannya terulur menyeka air mata di pipi istrinya. Aku bukan dari duniamu. Waktuku tidak berjalan. Aku akan tetap seperti ini 10 tahun lagi, 50 tahun lagi, 100 tahun lagi. Sementara kau akan menua. Aku tidak bisa membiarkanmu mencintai hantu yang tidak memiliki masa depan. Aku tidak peduli. Potong Dea keras. Aku tidak peduli kau hantu, dewa, atau monster sekalipun. 3 tahun ini, kau ada di sampingku. Kau yang membuatku kuat. Kalau kau pergi, apa gunanya semua harta ini? Apa gunanya hidup abadi kalau kau sendirian? Kata-kata itu menghantam pertahanan Ezra lebih keras daripada serangan tenaga dalam manapun. Apa gunanya hidup abadi kalau sendirian? Pertanyaan yang telah menghantuinya selama ribuan tahun. Ezra menatap wanita fana di hadapannya. Rambutnya berantakan, kakinya lecet, wajahnya sembab, jauh dari citra ratu bisnis yang sempurna. Tapi di mata Ezra, Dea adalah makhluk paling hidup yang pernah ia temui. Perlahan, senyum Ezra merekah. Bukan senyum tipis atau sopan, tapi senyum lebar yang mencapai matanya. Kau tahu resikonya? Tanya Ezra. Mencintaiku berarti kau harus siap melihat dunia berubah menjadi abu, sementara aku tetap sama. Kau harus siap berbagi sisa hidupmu yang pendek dengan keabadian yang membosankan. Aku siap, jawab Dea mantap, menggenggam tangan Ezra yang terasa hangat dan nyata. Asalkan itu bersamamu, seumur hidupku yang pendek sudah cukup. Ezra tertawa kecil, suara tawa yang jarang sekali terdengar. Ia menarik Dea ke dalam pelukannya, mencium kening wanita itu lama sekali, seolah sedang mentransfer sumpah setia ke dalam jiwanya. Baiklah, bisik Ezra. Persetan dengan aturan langit, jika takdir memisahkan dunia kita, aku yang akan menyatukannya kembali. Mereka berjalan bergandengan tangan, meninggalkan jembatan tua itu. Di bawah sinar matahari terbenam yang keemasan, bayangan mereka memanjang di aspal. Satu bayangan milik manusia biasa, dan satu lagi bayangan milik sang abadi. Namun di jalan itu, kedua bayangan tersebut menyatu menjadi satu, tak terpisahkan. Kontrak 3 tahun telah berakhir. Namun, kisah cinta antara sang waktu dan sang manusia baru saja dimulai. Sebuah kisah yang akan terus diceritakan, bahkan setelah dunia ini melupakan nama mereka.